bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Jika kami boleh ada bagaimana kami ada saat ini, semua ini karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu pagi hari ini Tuhan, melalui mulut kami, melalui tubuh kami rindu kami memberikan pujian kami rindu memberikan penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan Yesus membawa Tuhan kemenangan dalam hidup kami ya Bapa. Setiap pujian yang kami naikkan ini boleh memberikan kekuatan di dalam tubuh kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini kami yang hadir dengan kelemahan, kami boleh dikuatkan. Kami yang hadir dengan sakit penyakit, kami percaya kami dipulihkan. Semua ini karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Dan kami rindu, sekali lagi Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Perkenankan kami untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dan kami mau mengawali ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama katakan, setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolong.
yakin kita katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Oh, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita sembah. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini, saudara-saudara. Kita mau sembah Tuhan.
ini, ucapan syukur itu keluar dari bibir kita, saudara-saudara. Hanya pujian yang dapat kita naikkan ke hadirat-Nya, sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Mari kita sama-sama nyanyikan ini dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, 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 buat kasih setiamu di dalam hidupku. Segala kemuliaan, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Dan kita semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka bagi Tuhan. Biarlah setiap langit dan bumi menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau tetap bersuka bagi namanya. Kita mau memujikan ajaib Kau Tuhan. Amin. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin dan selamanya. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang kekuasaan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita hidup karena kita percaya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang besar. Karena kita tahu Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa. Kita mau senantiasa menaikkan syukur kita, pujian kita hanya kepada-Nya. Percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hidup karena percaya. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita sama-sama imani bahwa kita memiliki Allah yang besar. Dia Allah yang besar. Kita mau imani dalam hati kita. Kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Aku punya Tuhan yang Biarlah jemaat sendiri menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. yang telah berjanji dan sanggup Haleluya, Tuhan. menggenapi imanku. Bersepakat Sepakat kami Tuhan percaya kuasanya. Ku terima sekarang sekali lagi kemenangan darimu. aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, Pelan-pelan kita bangkit yang berdiri telah saudara-saudara. berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang
dengan hormat Cik Yeni maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan sebentar. Bapak Ibu, mari kita satukan hati. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk rumah-Mu, untuk kami boleh datang ke tempat ini. Ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau yang memanggil setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu, biarlah mata-Mu, perkenanan-Mu turun ke setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Jika mereka punya beban, punya masalah, punya sakit penyakit, Bapak, kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang sanggup memberikan kami kelegaan dan kesembuhan. Jika kami ada yang kekurangan, Tuhan Kau berikan. Kantong kami yang tipis, Tuhan sanggup membuat itu menjadi tebal. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Biarlah perkenanan-Mu turun atas kami, dan kami nikmati berkat surgawi yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Sampaikanlah Tuhan, berkati hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga setiap perkataannya adalah perkenanan daripada-Mu yang membuat kami mendapatkan berkat-berkat berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya, tutup bungkus, kuasai tempat ini dari segala yang tidak baik, tetapi buat semuanya menjadi baik Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita semua dilawat melalui pujian. Haleluya, kita yakin malaikat surga ikut memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, dalam bulan-bulan ini, dalam awal tahun ini kita belajar terus tentang setia, setia dan setia. Kita akan belajar hari ini juga tentang setia. Judul renungan pada pagi hari ini saya beri judul Setia Sampai Akhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa setia? Setia dan setia terus digemakan, terus didengungkan. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu mengandung arti bahwasanya di situ ada keteguhan hati, ada ketaatan. Ketaatan baik dalam persahabatan, dalam perhambaan, dan di situ ada kepatuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama yang kita akan belajar adalah kita belajar tentang keteguhan hati. Keteguhan hati. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 50 ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Di sini Yesaya menuliskan di dalam ketaatannya sebagai hamba Tuhan. Di situ banyak hambatan, rintangan yang dia hadapi. Di dalam ayat 5 sebelumnya Tuhan Allah telah membuka telingaku, dia katakan. Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini masalah yang saya hadapi. Bapak Ibu Saudara, tetapi dia yakin bahwasanya keteguhan hatinya kepada Tuhan tidak mendatangkan sia-sia. Tetapi dia yakin bahwasanya Tuhan sanggup menolong dia tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak setiap kita memiliki masalah persoalan yang dihadapi. Banyak masalah yang kita hadapi, setiap kita berbeda-beda masalah kita.
tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang memiliki sakit penyakit, ada yang memiliki pergumulan hidup, ada yang mungkin Tuhan izinkan kekurangan, ada yang Tuhan izinkan punya masalah keluarga, ada yang Tuhan izinkan berbagai masalah terjadi. Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki keteguhan hati. Seperti Yesaya katakan bahwasanya Tuhan Allah sanggup menolong kita. Amin. Kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus sanggup menolong saya tepat pada waktunya. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, anak-anaknya. Bahkan firman Tuhan katakan, anak cucu orang percaya, anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita senantiasa gandol gosti. Mari kita senantiasa meneguhkan hati kita. Percaya kita hanya kepada Tuhan kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Manusia di sekeliling kita bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan kita dahsyat, Dia tidak pernah meninggalkan kita dan bahkan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam segala apapun pergumulan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amin. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Mari teguh, semakin teguh percaya kita kepada Tuhan, semakin teguh tanpa tergoyahkan apapun masalah yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita terus teguh hati bahwasanya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan tidak pernah tertidur. Dalam sepanjang hayatnya Dia senantiasa memperhatikan, mempedulikan hidup kita dan senantiasa mengasihi setiap kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan belajar dari kata-kata setia ini. Di sana ada ketaatan. Tidak ada seorang pun di antara kita pasti kita mengenal siapa itu Bapak Abraham. Kita akan buka bersama-sama untuk mereview kembali. Kita mengingat kembali bagaimana Bapak Abraham luar biasa di dalam mengiring Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini firman Tuhan katakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Luar biasa Bapak Ibu, Abraham ini adalah bapak orang percaya. Dan dia adalah seorang abdi Tuhan yang benar-benar selalu taat kepada Tuhan. Dia senantiasa taat kepada Tuhan. Taat itu dibalik-balik tetap taat Bapak Ibu. Dari atas ke bawah taat, dari belakang ke depan taat. Taat itu tidak bisa diganggu-gugat, kata-katanya tetap dibolak-balik tetap taat. Oleh sebab itu ketaatan penting dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Bapak Abraham kita melihat dikala dia dihadapkan dengan masalah yang besar. Anak yang dia cintai, anak yang sangat berharga, satu-satunya yang dia miliki. Dikala Tuhan memintanya, dia berikan kepada Allah Bapa. Dia persembahkan. Disitulah iman, kepercayaan Abraham, ketaatan Abraham kepada Tuhan benar-benar tidak ada yang menandingi. Oleh sebab itu dia diberi gelar Bapa orang beriman. Imannya luar biasa, ketaatannya, kesetiaannya, ketangguhannya di dalam mengiring Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu biarlah kita senantiasa memiliki ketaatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang selanjutnya adalah patuh. Di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, maka pemerintahan
kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa di dalam kitab Daniel dituliskan seperti ini? Karena Daniel itu bermimpi, dan arti mimpinya adalah bahwasanya akan terjadi hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi di masa mendatang, di masa waktu zaman Daniel. Dan nubuat-nubuat itu benar-benar tergenapi Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, dikala kita mengiring Tuhan, dikala di dalam Daniel pasal 7 ini menceritakan bagaimana dahsyatnya. Di dalam ayat yang saya akan bacakan ayat yang ke-26 Daniel pasal 7, firman Tuhan katakan, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaannya, ayat 25 dulu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ayat 26 katakan, lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaannya akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya ambil dalam kepatuhan yang selanjutnya mengambil cerita daripada kisah cerita nubuatan yang disampaikan oleh Daniel? Karena ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Karena nanti tiba waktunya, tiba saatnya kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini sudah mulai tanda-tandanya sudah mulai nyata. Bagaimana di Israel sana sudah mezbah Tuhan sudah mulai dibangun. Dan nanti tiba saatnya pemerintahan itu akan dinyatakan, yaitu pemerintahan antikris yang akan memimpin, yang akan berkuasa di zamannya nanti. Dikala Tuhan akan izinkan itu terjadi, dikala Tuhan akan izinkan umat Allah, umat Tuhan, umat Kristen yang tidak terangkat akan teraniaya, biarlah kita tidak tergolong kelompok yang tertinggal, yang mengalami aniaya itu. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini mari kita sama-sama mengoreksi hati kita, menyiapkan hati kita. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan tertinggal dan merasakan masa-masa antikris itu, yaitu di mana masa-masa mereka menindas orang-orang percaya agar tetap, kalau dia tetap memegang imannya, dia akan ditindas dan semakin ditindas. Dan kalau dia tetap bertahan, pada akhirnya dia akan terangkat ke surga, merasakan pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai. Seperti di ayat yang ke-27 dikatakan, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Orang-orang, kita akan memerintah bersama-sama orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau kita didapati tetap setia, didapati tetap memegang iman percaya kita, didapati tetap teguh di dalam percaya kita kepada Tuhan. Dikala kita benar-benar sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa benar-benar bisa taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dan tidak menjauhi larangan, disitulah tiba waktunya kita akan terangkat ke surga sebelum masa antikris datang, atau kita akan tertinggal jika seumpama Tuhan izinkan kita tertinggal. Janganlah sampai kita meninggalkan iman percaya kita. Karena apa? Itu sengsara hanya sementara. Selanjutnya kedamaian akan kita terima. Karena firman Tuhan katakan, di dunia ini hanya sementara, selanjutnya kita kemana? Keputusan ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya merasa
prihatin. Apalagi ngelihat anak-anak zaman sekarang ini. Yang dengan orang tuanya suruh hormat itu. Aduh, kadang-kadang Tuhan kok anak sekarang begini ya. Kalau kami kerja di tempat kerja itu, orang-orang senior yang sudah usia ke atas 40 ke atas itu sama anak-anak yang baru lulusan itu beda sekali. Anak-anak yang lulusan awal-awal itu sama guru-guru senior itu kadang-kadang tidak hormat. Bentak-bentak dan lain sebagainya, etika itu kurang ada. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama, siapapun kita senantiasa belajar. Saya juga harus belajar. Oleh sebab itu saya suka sekali dengan lagu anak-anak sekolah minggu. Dikatakan, hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Saya suka sekali lagu itu. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita mari. Saya yakin kita semua sudah melakukan. Tetapi kita terus belajar untuk menghormati orang tua kita. Apapun kondisinya, apapun keberadaannya. Biarlah kita senantiasa tetap pegang ini. Refnya katakan, ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Ini sepertinya lagu sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu. Tetapi bagaimana dengan setiap kehidupan kita yang sudah jadi orang tua, yang masih memiliki orang tua? Apakah kita bisa menghormati orang tua kita? Dulu masih kecil disayang-sayang bisa hormat, bisa nurut. Sekarang sudah dewasa, apalagi sudah memiliki penghasilan sendiri. Apakah kita masih tetap bisa menghormati orang tua kita? Apalagi kondisinya seperti bapak saya ya, mungkin bapak saya itu sudah stroke. Dulu saya ngerasa ya Tuhan. Tapi kalau sekarang bisa seperti itu karena anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mari jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Oh ya, waktu kita itu singkat, tidak panjang. Dan beberapa waktu ini kita melihat banyak anak-anak muda, anak-anak yang cinta Tuhan, dipanggil Tuhan dalam waktu yang singkat, tidak sakit. Di dekat rumah saya di Josenan sana, tidak sakit. Tiba-tiba kena serangan asam lambung, bablas Bapak Ibu. Habis minum obat, aku tak baring, ternyata bablas. Tidak sakit, tetangga semua terkejut. Dan kita perlu mempersiapkan diri. Saya tidak menyumpahi, tidak Bapak Ibu. Tetapi saya juga antri di hadapan Tuhan. Sama kita semuanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri kita. Kita sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hormati mereka. Jangan waktu masih kecil aja kita katakan aku hormati, aku patuh kepada orang tuaku dan lain sebagainya. Tapi mari di usia kita yang sudah senior, mari kita senantiasa mengasihi anak-anak cucu kita, menantu kita dan semuanya. Biarlah kita saling mengasihi, saling menghargai. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan didapati kala Tuhan datang kali yang kedua, kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap patuh dan kita tetap teguh di dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, setia sampai akhir itu Tuhan inginkan didapati bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kita akan sama-sama kembali membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 mulai. Di situ judul perikopnya mengatakan kepada jemaat di Smyrna. Ayat 8 sampai yang ke-11 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu
dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita belajar dari jemaat di Smyrna? Nama Smyrna berasal dari kata mur, yaitu bahan pembuat minyak wangi. Sedangkan kata mur sendiri berarti rasanya pahit. Ini sangat cocok dengan keadaan jemaat Smyrna yang kala itu mengalami hal-hal pahit dalam hidupnya. Karena penderitaan yang dialami, suatu kondisi yang berbanding terbalik dengan keadaan kota yang kaya dan berkelimpahan. Jadi kota Smyrna itu adalah kota yang kaya, kota yang indah, kota yang sangat baik. Alamnya, kondisinya sangat baik, tetapi kondisi jemaat Smyrna ini berbanding terbalik dari kondisi sekitarnya. Keadaan jemaat Smyrna sangat memprihatinkan karena mereka hidup dalam kekurangan. Bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena mendapat tekanan dari pemerintah setempat. Sebab mereka tidak mau menyembah kaisar. Ini alasannya mengapa jemaat Smyrna ini merasa tertindas, mengapa mereka ditindas, mengapa mereka teraniaya, karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Jemaat Smyrna menyembah Tuhan Allah yang hidup. Tuhannya Smyrna, jemaat Smyrna adalah Tuhan kita. Tuhannya Abraham adalah Tuhannya kita. Tuhannya Daniel adalah Tuhannya kita. Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhannya kita. Tuhannya yang ada di Alkitab ini yang diceritakan, semuanya itu adalah sama dengan Tuhan yang kita sembah. Gereja Smyrna dikategorikan oleh para ahli Alkitab sebagai gereja yang teraniaya. Dikarenakan anak-anak Tuhan mengalami penganiayaan yang hebat. Tetapi yang terjadi adalah semakin anak-anak Tuhan dianiaya, semakin besar kebangunan rohani yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi, mungkin kita sekarang Tuhan izinkan sakit. Percayalah, Tuhan akan menolong kita, memampukan kita melewati semuanya. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah rendah diri. Tetapi biarlah kita senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan. Kita yakini bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi semuanya untuk kebaikan kita. Haleluya. Jemaat di Smyrna merupakan jemaat yang mendapat pujian. Dia sempat dipuji dengan ketangguhannya, dengan kegigihannya. Di dalam ayat 9. Pada masa itu gereja mengalami penganiayaan yang sangat kejam dari kerajaan Romawi, bukan hanya secara fisik saja, bukan, tetapi juga mengalami penganiayaan secara ekonomi yang menyebabkan mereka menjadi sangat miskin. Saat itu, jika masyarakat mengetahui bahwa seseorang adalah pengikut Kristus, mereka akan ditangkap, dianiaya, atau mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Ini yang mereka alami Bapak Ibu. Kalau yang beberapa waktu yang lalu kami Tuhan izinkan pergi ke Kuching. Di Malaysia itu ada persekutuan-persekutuan kecil Bapak Ibu. Mereka itu kalau mengganti KTP-nya jadi Kristen, mereka harus dipenjara selama 6 bulan kalau nggak salah seperti itu. 6 bulan atau berapa tahun gitu ya.
Jadi harus dipenjara dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka katakan, enggak perlu ganti KTP, yang penting aku tetap mengikut Tuhan. Yang menjadi salut buat saya adalah mereka itu persekutuan bukan jam-jam efektif Bapak Ibu. Bukan jam sore, jamnya orang istirahat kerja, sore jam 6, jam 7, tidak. Kami terkejut di sana, jam 9 malam mereka persekutuan. Di tempat-tempat, di rumah-rumah, di ruko-ruko mereka bersekutu. Mereka antusias luar biasa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka semangat padahal mereka adalah orang-orang pekerja keras. Mereka meluangkan waktunya. Mengapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka berkomitmen. Mereka selalu rindu akan Tuhannya. Mereka haus akan Tuhannya. Jangan sampai kita mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Ditindas dulu baru semangat mencari Tuhan. Saya bersyukur kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan saya pelayanan di Poso Bapak Ibu. Di mana di sana Tuhan izinkan umat Tuhan yang di Poso waktu itu mayoritas ya. Di Tentena itu mayoritas orang Kristen. Tetapi hidupnya mereka amburadul, jauh dengan Tuhan. Semaunya sendiri. Mereka Kristen keturunan. Dan akhirnya Tuhan izinkan masalah terjadi atas daerah itu. Dan mereka harus menjadi pengungsian. Mereka tertekan. Anaknya dibunuh, istrinya dibunuh, anaknya diperkosa, suaminya dibunuh di depannya. Dan disiksa, dianiaya, diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang mereka tidak bisa pilih. Mereka diperhadapkan, kamu tetap Kristen atau mati. Kalau Kristen mati, tapi kalau kamu tinggalkan Kristen kamu akan selamat, kamu akan hidup. Diberi pilihan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka banyak yang lari. Mereka benar-benar memperjuangkan iman percaya mereka dikala mereka menghadapi seperti itu. Ada yang hamil besar mereka harus lari. Dikala dikejar mereka harus lari ke gunung melahirkan di jalan. Bapak Ibu bayangkan. Melahirkan di hutan. Tidak ada bidan, tidak ada perawat yang menolong mereka. Kalau mereka selamat itu anugerah Tuhan. Kebesaran Tuhan itu luar biasa. Dan mereka rindu haus akan persekutuan. Doa pagi setiap hari. Jalanan-jalanan karena gereja sudah penuh. Tidak muat lagi di gereja. Akhirnya doa pagi itu di perempatan-perempatan jalan Bapak Ibu. Mereka haus menyembah Tuhan. Rasanya luar biasa dahsyat. Mengagungkan menyembah Tuhan. Firman Tuhan itu hanya dibaca, nggak dijelaskan. Karena apa? Nggak perlu waktu lama. Yang penting adalah memuji Tuhan. Bapak Ibu, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Di surga nanti itu tidak ada pengkhotbah lagi. Di surga nanti tidak ada yang menyampaikan renungan lagi. Karena Tuhan sendiri yang bertata. Yang ada adalah orang-orang yang mengagungkan Tuhan. Menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terus belajar memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu perlu belajar. Menyembah Tuhan itu perlu belajar. Karena apa? Tanpa belajar kita nggak akan pernah bisa. Oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai pengalaman seperti jemaat Smyrna ini kita alami. Waktu itu para pedagang Kristen yang ada di Smyrna diboikot barang dagangannya sehingga tidak ada yang mau membeli barang mereka. Sehingga banyak dari mereka menjadi miskin, menjadi bangkrut. Tetapi dalam kesusahan dan kemiskinan mereka, roh mereka semakin diteguhkan oleh Roh Kudus. Mereka mengalami kebangkitan rohani yang luar biasa. Mereka bersuka cita walaupun dianiaya karena mereka tahu bahwa mereka dianiaya oleh karena Tuhan Yesus. Dan karena penganiayaan itu kasih mereka kepada Kristus semakin bertambah-tambah. Oleh sebab itu walaupun mereka miskin materi tetapi mereka kaya rohani. Mereka dinasehati supaya tidak takut. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 tadi dikatakan jangan takut.
terhadap apapun yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hanya sedikit waktu Bapak Ibu. Penderitaan di dunia ini ada batas waktunya, enggak lama. Setelah itu kita kemana? Jangan sampai neraka kekal kita dapatkan. Tetapi biarlah kita sama-sama memasuki surganya yang kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita katakan sama-sama, aku tidak takut. Aku tidak takut. Karena Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan buat saya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan kita alami. Pergumulan apapun serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun yang terjadi, marilah kita bersama-sama datang hanya kepada Tuhan. Ada masalah apapun datang kepada Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Anak bisa jauh dengan kita, anak bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin suamimu bisa mengecewakanmu, istrimu bisa mengecewakanmu, menantumu, dan siapapun yang ada di sekelilingmu bisa mengecewakanmu. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan. Kita syukuri. Kita syukuri karunia Tuhan, kita syukuri. Saya senang sekali dengan lagu Jawa itu ya. Tak syukuri urepku ing ngastane Gusti. Ya, biarlah kita senantiasa ayem, tentrem, damai, sukacita. Apapun yang terjadi selalu bersyukur. Orang di luar sana itu banyak mengenal kita. Kita ini wong opo-opo sedidik-sedidik nyanyi. Ada kematian menyanyi, ada pesta nyanyi, berdoa nyanyi, nyapo-nyapo nyanyi. Oleh sebab itu terus kita memuji Tuhan karena di dalam pujian ada kuasa yang besar. Amin. Pujian itu adalah sebuah ungkapan kita bahwasanya kita percaya kepada Tuhan kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Ada penghargaan untuk jemaat yang ada di Smyrna di dalam Wahyu pasal 2 ayat 11 bagian B di sini dikatakan ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan di ayat yang 9 saya akan bacakan ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Ini firman Tuhan katakan, tapi engkau kaya. Pujiannya yang disampaikan kepada jemaat di Smyrna. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi mereka ini walaupun mungkin Bapak Ibu kita rasanya miskin. Miskin itu banyak hal ya, bisa didefinisikan miskin secara materi. Miskin apa? Contohnya kalau di rumah cuma sendiri, miskin orang-orang yang oh aku neng omah dhewe gak enek anake gitu mungkin ya. Itu mungkin merasa miskin, merasa sendirian, merasa tak berdaya. Tetapi ingat Bapak Ibu, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Amin. Waktu pertama kali Abraham dulu sebelum dia dikasih anak juga dia sendirian. Oh alah, sampai mereka akal manusia mereka udah kata Sarah, wes kamu karo gundekku muai benin duwe anak. Tetapi itu semuanya bukan solusi sebenarnya Bapak Ibu. Solusinya adalah tetap percaya
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Walaupun mungkin kita sendiri, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan mengirimkan banyak anak-anak yang mengasihi kita. Amin. Tuhan akan mengirimkan banyak orang-orang yang mencintai kita. Amin. Tuhan akan mengirimkan banyak keluarga bagi setiap kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Apapun yang Tuhan izinkan tidak pernah melampaui kekuatan kita sebagai manusia, karena kita adalah anak-anaknya Tuhan yang senantiasa dikasihi, yang senantiasa diperhatikan, yang senantiasa dipedulikan. Haleluya, puji Tuhan. Kita selanjutnya akan sama-sama mencari orang pintar yang ada di sekitar kita itu sangat mudah dijumpai. Banyak orang pintar yang ada di sekitar kita. Mencari orang yang memiliki gelar juga banyak sekali yang kita jumpai di sekitar kita. Tetapi mencari orang yang setia itu pun sulit sekali Bapak Ibu. Mencari orang yang setia itu sangat sulit. Bagaikan mencari barang yang sangat langka. Kalau mencari orang pintar, memiliki gelar banyak, mencari orang sukses, itu banyak sekali orang-orang di sekitar kita. Tetapi semuanya itu kalau kita mencari orang setia itu jarang sekali. Orang-orang yang setia kepada pasangan, orang-orang yang setia yang dalam menjalani tugasnya sangat sulit kita temui. Seringkali kita jumpai orang-orang dengan pasangannya enggak setia. Biarlah kita tidak seperti mereka, tetapi kita adalah orang-orang yang selalu setia dengan pasangan kita. Amin Bapak Ibu. Syukuri pasanganmu yang ada, yang Tuhan sudah pilih, yang sudah tentukan untuk mendampingi kita, yang masih ada di dekat kita. Apapun kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Amin. Jangan pernah melihat kekurangannya terus. Tanpa kita sadari, kita sepasang suami istri itu senantiasa melihat kekurangannya. Padahal kalau bisa, mengapa sih kita dipertemukan antara suami dan istri? Karena kita itu saling melengkapi kekurangannya. Satu dilengkapi dengan kelebihannya satunya. Kelebihan satunya melengkapi kekurangan satunya. Kita ini saling melengkapi. Oleh sebab itu kita nggak bisa katakan, kamu tuh loh seperti ini. Loh, ya Tuhan itu menciptakan kita itu berpasang-pasangan itu klop. Saling melengkapi. Jadi jangan menuntut pasangan Anda itu seperti yang Anda harapkan. Karena itu sudah Tuhan berikan untuk kita. Kalau mungkin masih banyak kelemahannya, ya tugas kita adalah mendoakan pasangan kita. Amin. Doakan pasanganmu. Jangan wes tak tinggal ae kekurangannya akeh aku gak kuat ora betah kuwisan. Jangan Bapak Ibu. Karena apa? Setiap manusia itu punya kekurangan. Bapak Ibu mungkin cari pasangan yang lain pun yo podo mesti enek kekurangane. Oleh sebab itu jangan pernah apapun yang terjadi, hai engkau yang muda yang belum punya pasangan, belajar setia, belajar untuk patuh, untuk taat kepada Tuhan. Yang perempuan-perempuan pada suami, hormati suamimu, hargai dia, sayangi dia, kasihi dia. Hai suami-suami juga sayangi istri-istrimu dengan penuh kasih sayang. Mempertahankan integritas. Hidup dalam Tuhan tidaklah mudah. Integritas kita ini untuk dipertahankan itu enggak mudah. Perlu perjuangan. Tidak ada yang lebih memahami hal itu daripada jemaat Semirna. Jemaat Semirna itu benar-benar sudah digembleng. Benar-benar diperhadapkan oleh segala macam aspek persoalan. Tetapi dia tetap setia. Dia tetap teguh. Dia tetap taat, patuh kepada Tuhan. Dia tetap menghormati. Dan dia tetap menyembah Tuhan. Dengan segenap hati mereka. Walaupun mungkin secara jasmani dia sakit. Tetapi dia tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Untuk mengagungkan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada abad pertama
Smyrna ini benar-benar terkenal sebagai pusat perdagangan wewangian mur yang banyak dipakai saat itu. Tidak heran jika kota yang penduduknya di sana adalah sangat kaya raya. Namun tidak demikian dengan halnya orang-orang yang percaya. Mereka benar-benar Tuhan izinkan sangat-sangat miskin dan sangat-sangat kekurangan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Haleluya. Orang Kristen yang menolak menyembah dewa-dewi atau kaisar Roma diculik, dikucilkan, bahkan dianiaya. Tidak ada yang mau membeli maupun menjual kepada mereka. Apapun itu, tidak ada yang mau memperkerjakan mereka, tidak ada. Jemaat Smyrna bukan hanya miskin, mereka benar-benar melarat Bapak Ibu. Ditambahkan lagi banyak dari mereka yang mengalami penganiayaan dan dilemparkan ke arena yang penuh binatang buas. Mereka dibuat tontonan. Meski demikian tak sekalipun mereka menyangkali iman mereka kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwasanya Tuhan sanggup menolong hidupnya. Integritas yang mereka tunjukkan meskipun harus menghadapi berbagai fitnah dan kematian, menghasilkan buah yang manis sampai sekarang. Meski zaman telah banyak berganti rupa, tetapi Smyrna adalah satu-satunya kota dari ke-7 tempat jemaat mula-mula yang masih makmur dan tidak menjadi reruntuhan. Kekristenan tidak pernah meninggalkan kota tersebut, seolah mengabadikan janji kesetiaan Tuhan terhadap para pengikutnya yang setia. Mungkin di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa yang bisa menjamin masa depan kita. Atau siapa-siapa yang akan membela kita. Kita ditindas, dicemooh dan hak kita direbut hanya karena iman dan integritas kita dalam Kristus. Namun tenanglah. Yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Smyrna, aku tahu, Tuhan tahu. Kini dia pun mengatakan kepada kita, Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Amin. Kita katakan, Tuhan tahu yang saya hadapi. Amin. Tuhan tahu dan Tuhan izinkan itu karena Tuhan mau kita tetap pegang iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dia tahu segala persoalan yang kita hadapi. Dia tahu bagaimana kita terhimpit dengan segala hal yang ada di dunia ini. Tuhan ingin kita mengetahui. Tuhan ingin kita mengetahui apa yang kita miliki dalam Kristus jauh lebih berharga dari apapun juga. Lihatlah melampaui penderitaan kita kepada tujuan yang ingin Dia lakukan dalam hidup kita. Bangkit dan jadilah tentara Allah yang setia berjuang sampai akhir. Tuhan tahu segala derita kita Bapak Ibu. Jika kita tetap berjuang sampai garis akhir, maka Dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan yang kekal kepada setiap kita yang senantiasa setia kepada Tuhan dan pasangan kita serta Tuhan dan panggilan kita. Puji Tuhan, pertanyaan bagi setiap kehidupan kita dan kita jawab secara pribadi. Apakah yang sedang kita perjuangkan dalam hidup kita sekarang ini? Sudahkah kita dalam perjuangan itu mempertahankan integritas kita? Yang selanjutnya adalah pertanyaan, menurut kita apakah Tuhan Yesus mengetahui segala kesulitan yang tengah kita alami? Mengapa Tuhan Yesus ingin kita terus berjuang sampai akhir? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat menjaga kesetiaan kita dan tetap berjuang sampai akhir? Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui, perlu kita ingat, apapun yang kita alami, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan pada setiap kita. Apapun yang terjadi, Tuhan telah sediakan mahkota kehidupan bagi setiap kehidupan kita. Kesimpulan hari ini adalah baik dalam kelimpahan atau kekurangan, kaya atau miskin, biarlah kita tetap setia mengikut Tuhan
sampai akhir seperti jemaat Smyrna yang mau menderita karena tidak kompromi dengan dosa dan tidak mau menyembah berhala. Amin. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini dapat memberkati setiap kehidupan kita, dapat mengingatkan setiap kita agar kita benar-benar dapat tetap setia, kita tetap teguh, tetap patuh kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita katakan Tuhan itu baik bagi setiap kehidupan kita. Semua baik, Tuhan telah menetapkan setiap hidup kita. Dan Tuhan telah menyiapkan setiap hidup kita untuk kita dapat dijadikan sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat
Bapak Ibu, kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa melalui jemaat Smyrna, di mana jemaat ini begitu setia walaupun keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan pengharapan yang mungkin secara jasmani mengikut Tuhan, tapi mereka tahu itu harga yang harus dibayar. Ada hal yang menarik dari firman Tuhan yang saya dengar pada pagi hari ini, dengan pertanyaan di akhir dari khotbah ini. Apa yang kita sedang cari hari ini? Apa yang kita sedang cari di hari ini di dalam kita mengikut Tuhan? Apakah kita hanya sekedar mencari berkat Tuhan? Atau mungkin kita cari kesembuhan dari Tuhan, mencari pemenuhan kebutuhan jasmani? Mungkin itu tidak salah, tapi pertanyaan yang mendasar bagi kita pada pagi hari ini, apa yang sebenarnya kita cari di dalam kita mengikut Tuhan? Apakah hanya sekedar materi yang ada di dunia ini yang akan sewaktu-waktu kita tinggalkan? Pikirkan begini, seandainya Bapak Ibu minta rumah, minta mobil, dan Tuhan penuhi semuanya, apakah itu akan kita bawa sampai pada kekekalan? Tidak, Bapak Ibu. Semua yang kita minta di bumi ini akan kita tinggalkan ketika kita menghadap Tuhan. Tapi satu yang akan kita bawa kepada Tuhan, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang kita akan bawa dan kita persembahkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, Tuhan bertanya, apa yang kamu cari hari ini? Apakah sekedar hanya materi, hanya sekedar berkat, hanya sekedar pengabulan akan doa-doa kita? Jemaat Smyrna menjadi prototipe, sebuah contoh akan kesetiaan kepada Tuhan di dalam penderitaan. Saudara, belajarlah setia. Tahun 2023 Tuhan berikan sebuah rema untuk gereja ini, agar jemaat Tuhan setia dalam segala keadaan. Tuhan ingin kita setia, amin. Setia untuk terus berharap kepada Tuhan. Percaya, semua yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Meskipun itu masalah, pergumulan, saya mau katakan itu untuk kebaikan kita. Mari kita nyanyikan ref ini, semua baik. Katakan dengan iman, semua baik. Semua, ya Tuhan, semua yang terjadi itu untuk kebaikan kami. Haleluya. Katakan, apa yang terjadi Tuhan itu semua baik. Semua. Oh, amin. Amin. Kau jadikan hidupku. Oh, katakan semua baik. Semua baik. Amin. Semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi hari-hari ini, semua untuk kebaikan kami, semua untuk kebaikan kami. Tuhan sudah memberi yang terbaik, dan kami percaya apa yang kami hadapi ini, kami akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang begitu dahsyat Tuhan, yang kami dengar. Tuhan, kami mau punya komitmen seperti jemaat Smyrna Tuhan. Setia dalam segala hal, setia dalam segala hal, tidak terkecuali di dalam penderitaan. Kami tetap mau berkata, kami mau setia menanti-nantikan Tuhan. Kami setia di hadapan Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai lebih lagi, dan setiap kami menangkap kebenaran firman Tuhan. Kami dibangunkan, kami semakin bertumbuh di dalam kedewasaan iman. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman. Selamat datang, kami mengucapkan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan kami menghimbau untuk minggu depan kembali lagi kita berkumpul di tempat ini untuk kita mengadakan ibadah raya pukul 8. Selanjutnya untuk sekolah minggu pukul 8.30 ada di aula belakang GPT Maranatha. Dan untuk doa malam saya menghimbau untuk Bapak Ibu terutama yang ada di dalam kota ya, kalau bisa kita sempatkan waktu kita selagi kita bisa, kita datang untuk sama-sama kita mengadakan doa malam, kita bersekutu, kita menyatukan hati kita. Terima kasih. Untuk youth hari Sabtu disedarkan di tempat ini pukul 17.30. Untuk laporan persembahan tanggal 5 Maret persepuluhan 1.670.000, untuk kolektornya 325.000, untuk kas-kasinya 394.000. Ya Bapak Ibu, selepas ibadah ini youth mengadakan basar, jadi setiap sebulan 2 kali ada basar untuk youth camp MPW Madiun yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juni maupun Juli. Kalau enggak Juni ya Juli Bapak Ibu. Ya, satu Karisdenan Madiun. Jadi Bapak Ibu anak-anak muda ini menggalang dana. Oleh sebab itu dukungan Bapak Ibu sangat diperlukan untuk memberi produk-produk ya, yang dijual mereka. Ya. Seandainya Bapak Ibu nanti terbeban untuk memberikan donasi, youth juga membuka donasi ya yang terbeban untuk membantu kegiatan acara youth ini. Lah juga ini youth, anak youth itu penuh, anak muda itu penuh kreasi ya. Jadi ini juga membuka donasi untuk barang bekas. Ya, tapi tidak ada istri bekas, suami bekas ya. Barang bekas. Mungkin Bapak Ibu punya mobil bekas, motor bekas ya, boleh ya disumbangkan ya. Ya, rumah bekas juga malah sangat membantu Bapak Ibu ya. Ini besi ya, besi, kertas, plastik dan lain-lain dapat diambil di rumah. Bapak Ibu bisa menghubungi Saudara Otniel ya, nanti akan diambil. Jadi Bapak Ibu bisa kumpulkan besi-besi bekas, plastik bekas, plastik mungkin koran bekas akan diambil. Pak kok ngoyo men, bukan ngoyo. Memang sejak awal saya mentor anak-anak muda Madiun harus kreatif, enggak boleh nyadong. Jadi kembangkan kreativitas untuk cari dana. Nah ini salah satunya ya, jualan lalu apa? Donasi barang bekas, donasi duit, wah sangat terbuka Bapak Ibu. Kalau perlu rekening saya juga saya kasihkan. Nanti saya transferkan ke pengurus pemudanya ya. Jadi open donasi apapun untuk kegiatan ini. Bapak Ibu kalau anak-anak muda dilawat Tuhan, waduh luar biasa lah ya. Saya sangat mendukung acara ini. Nanti ada produk-produk dalam negeri ya yang dijual di depan, Bapak Ibu bisa beli. Sekali lagi jangan menawar ya. Kalau bisa harganya 15.000, saya beli 50.000 lah gitu ya. Jadi dukung anak-anak muda ini. Lalu Bapak Ibu mohon maaf, saya sekali lagi mohon maaf. Kadang-kadang saya ini kelupaan. Ternyata saya tanggal 15 ini saya ada kegiatan sinode Bapak Ibu.
Jadi persatuan rumah tangga untuk bulan ini ditiadakan. Yang rencananya tanggal 15, ternyata saya ada kegiatan sinode yang saya lupa. Ini tingkat nasional dan saya juga harus berangkat ke Semarang untuk ya sedikit memberikan mentor dikit lah ya. Jadi saya mohon maaf tanggal 15 tidak ada ibadah rumah tangga. Digabung nanti sekalian April di tempat Bapak Agus tanggal 12 ya. Jadi Maret ini tidak ada untuk kegiatan persekutuan PK yang seharusnya 15 Maret. Ternyata ada kegiatan sinode Bapak Ibu. Lalu ibadah wanita juga bulan ini tidak ada dulu atau ada? Belum? Nah, mulai April nanti akan dicanangkan lagi kegiatan ibadah wanita. Lalu apa lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi habis ibadah ini anak-anak muda membuka basar untuk penggalangan dana. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang luar biasa yang kami terima pada pagi hari ini. Biar kebenaran itu tertancap di hati kami. Kebenaran itu bertumbuh, berbuah, dan hidup kami diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara ini, buat kota kami, terlebih menjelang tahun 2024 di mana akan dilakukan pesta besar, pesta pemilu di negara kami. Kami minta Tuhan, naungan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa menopang bangsa ini sehingga dijauhkan dari segala huru hara, kekacauan, pertikaian, dijauhkan dari perpecahan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berdaulat atas Indonesia, Engkau berdaulat atas bangsa kami sehingga bangsa kami tetap aman, tetap terjaga oleh karena Tuhan yang kami sembah menjaga bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin yang akan terpilih adalah pemimpin yang Tuhan nyatakan, Tuhan yang memilih sehingga akan membawa bangsa ini lebih maju lagi. Untuk kota kami juga Tuhan, seperti firman-Mu berkata, usahakanlah kesejahteraan di mana Engkau aku buang. Biarlah Tuhan kota ini sejahtera karena ada kami, ada umat Tuhan di kota ini. Kota ini diberikan kesejahteraan di dalam nama Yesus. Segala potensi-potensi yang ada di kota ini dibukakan hingga kota ini berkelimpahan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ponorogo, memberkati para pemimpin Tuhan yang Tuhan izinkan untuk menjadi pemimpin kami. Tuhan tolong hikmat Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan yang ada. Tuhan menolong. Dan di tahun 2024 juga Tuhan tolong supaya dimunculkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang akan Tuhan pakai untuk memajukan Kabupaten Ponorogo ini. Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan mengalir, memberkati pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu ini. Gereja Tuhan mengalami hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Apa yang diusahakan di hari-hari ini Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil. Tuhan berikan hikmat
untuk mengembangkan talenta, mengembangkan karunia, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan, jemaat Tuhan terpelihara dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika mereka berpergian, Tuhan menyertai, melindungi, menjagai kemanapun mereka melangkah Tuhan. Keluarga-keluarga yang ada diberikan keharmonisan, kebahagiaan, hubungan orang tua anak, suami istri mengalami damai sejahtera, mengalami kebahagiaan, kerukunan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap kami terus berharap kepada Tuhan. Sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai, lindungi, jagai, sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Jam-jam ibadah kami boleh hadir, merasakan lawatan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Biar kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih-Mu dalam hidup kami. Memberkati acara Mubes yang akan dilaksanakan tanggal 28 sampai 30. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan menolong supaya pemimpin yang dihasilkan boleh menjadi hamba-Mu untuk memajukan gereja GBT se-Indonesia. Tuhan, Tuhan jagai, jauhkan dari segala motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang akan melakukan perjalanan menuju Surabaya tanggal 28 sampai 30. Tuhan, Engkau hentar dengan selamat. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini supaya mereka boleh hadir di dalam acara Mubes ini. Acara pemuda bulan Juli, Tuhan tolong cukupkan dana mereka untuk mengadakan acara ini. Oh Tuhan, Kau melihat hati mereka yang begitu semangat untuk Tuhan boleh mengadakan acara retreat pemuda ini. Biar api Tuhan membakar setiap anak-anak muda ini, dan api itu Tuhan boleh menyala-nyala, dibawa kepada setiap gereja-gereja mereka, dan lawatan Tuhan dahsyat atas gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, percaya dengan iman, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita didapati berkenan di hadapan Tuhan dan layak menerima mahkota kehidupan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu. Shalom, 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 damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau